mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di atas kerajaan Bapa yang baik, yang maha kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kami dapat beribadah, memuji, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, firman kehidupan, firman yang memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini menyampaikan firman-Mu yang kudus kepada jemaat Tuhan, dan urapi juga hamba-Mu hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya lewat firman Tuhan kami semua diberkati oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, berfirmanlah Allah bagi kami semua, karena kami semua telah siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selamat beribadah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita membacakan secara bersama-sama. Kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus membeli mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ia pun ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai demikian. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tema khotbah kita ini adalah merdeka dari kelaparan. Apa tema khotbah kita Bapak Ibu? Merdeka dari kelaparan. Bapak Ibu pernah merasa lapar? Enak rasa lapar? Tidak enak. Kekenyangan enak? Tidak. Kalau kenyang sedap? Sedap, ya. Kelaparan tidak enak, kekenyangan juga tidak enak. Tetapi kalau kenyang itu sedap, ya. Jadi firman Tuhan ini temanya merdeka dari kelaparan. Pernah Bapak Ibu, saudara-saudara mendengar ada orang mati kelaparan? Pernah dari media, ya. Ada orang mati karena kelaparan. Jadi tidak baik kelaparan. Justru karena itu makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itulah ideal. Itulah ideal. Bapak Ibu serta saudara-saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi adalah Yesus
Yesus memberi makan 5.000 orang melalui 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan kenyang 5.000 orang, laki-laki, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak. Bapak Ibu, saya bertanya kepada kita, pernahkah di suatu tempat atau di suatu pesta ada 5.000 laki-laki, tidak ada di sana ibu-ibu atau tidak ada anak-anak? Tidak pernah ya. Setidaknya seimbang. 5.000 laki-laki, 5.000 ibu-ibu. Bahkan ada juga 2.000 anak-anak di masa KB ini. Jadi memungkinkan ada sekian ribu, bahkan ada 12.000 orang yang hadir ketika Yesus memberi makan murid-muridnya atau orang banyak melalui 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu masuk akal Bapak Ibu? 5 roti dan 2 ikan kenyang 5.000 orang lebih masuk akal jika logika? Tidak, ya, tidak. 5 roti, 2 ikan ada yang sanggup memakan sekali makan? 5 roti, 2 ikan ada yang sanggup satu orang memakan itu? Ada ya, saya juga sanggup makan 5 roti, 2 ikan, sanggup sekali makan. Tetapi melalui 5 roti, 2 ikan kenyang 5.000 orang lebih. Ini sebenarnya di luar dari logika dan tidak dapat dihitung secara matematika. Luar biasa, ketika kita mengalami hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah dikatakan sebagai mukjizat ya. Mukjizat itu artinya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenyang 5.000 orang lebih melalui 5 roti dan 2 ikan. Ada kira-kira yang tidak mungkin terjadi tetapi terjadi dalam hidup kita secara positif, itu dikatakan mukjizat. Bapak Ibu serta saudara-saudara, suatu saat di pinggir danau Galilea di Tiberias, Yesus ada di sana. Bahkan saat itu Yesus berduka karena ayat sebelumnya menuliskan saudaranya yang bernama Yohanes dibunuh oleh Herodes ya, permintaan apa? Herodias gitu ya. Jadi sebenarnya Yohanes itu berduka, dia menyendiri di pinggir danau Galilea di Tiberias. Tahu-tahu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan dia naik ke atas gunung dan di sana pun Yesus mengadakan mukjizat penyembuhan orang sakit menjadi sembuh ya. Kita ingat mukjizat penyembuhan yang dilakukan di Tiberias atau di atas gunung, yang sakit disembuhkan oleh Yesus. Jadi ada 2 peristiwa yang Yesus lakukan mukjizat di sana. Pertama, yang lapar diberi makan, yang kedua, yang sakit disembuhkan. Apa mukjizat yang dilakukan Yesus pada waktu Yesus mengadakan mukjizat di atas gunung? Apa tadi Bapak Ibu dan Saudara? Pertama, yang lapar disembuhkan. Mukjizat yang kedua, yang sakit disembuhkan ya. Ini saja kita berikan tanda kutip ya. Yang lapar diberi makan, yang sakit disembuhkan Yesus. Ini kita ingat pekerjaan Tuhan Yesus Kristus untuk murid-muridnya dan orang banyak. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus dapat memberi makan orang yang lapar, 2000 tahun yang lalu Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Pada saat ini juga Yesus bisa memberi orang yang lapar, memberi makan, dan orang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Amin Bapak Ibu? Amin, amin. Kenapa? Karena Yesus yang berkuasa dahulu kala, Yesus yang berkuasa pada saat ini, Yesus juga berkuasa untuk masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu yang percaya, katakan amin. Ya, Bapak Ibu, pada saat itu juga Yesus mencobai murid-murid. Karena sebenarnya tanpa dilakukan oleh murid-muridnya, Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke desa-desa, berilah
orang banyak ini. Tapi Filipus berkata, murid Yesus, uang 200 dinar. Kalaupun kita beli makan, kita beli 1 potong saja untuk orang ini per orang, tidak cukup. Kata Filipus, itu di Yohanes pasal 6. Karena semua kita pinjil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang lebih melalui 5 roti dan 2 ikan. Ya, di Injil Yohanes itu lebih lengkap lagi. Sebenarnya yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu adalah anak kecil, dan teman Yesus yang berdialog itu adalah Filipus, ya, bersama dengan murid-muridnya. Kalau di Injil Matius dikatakan kami hanya mempunyai, seolah-olah yang mempunyai itu adalah murid Tuhan Yesus. Tetapi Injil Yohanes mencatat itu adalah milik anak kecil, ya, milik anak kecil. Jadi Yesus berkata, kalau uang 200 dinar saja tidak cukup membeli makanan untuk mereka sebanyak ini, lalu apa yang kamu miliki? Lalu apa yang kamu miliki? Murid-murid menjawab, kami memiliki 5 roti dan 2 ikan. Maksud murid-murid di situ kami itu mewakili dari anak kecil itu, ya. Mungkin anak kecil itu diam-diam, atau mungkin anak kecil sudah lari agak jauh dari mereka, dan mungkin juga anak kecil itu tidak punya nyali untuk menjawab pertanyaan Yesus, atau mungkin murid-muridnya mengambil alih, mewakili dari anak kecil itu, mewakili orang banyak. Kami memiliki 5 roti dan 2 ikan. Ya, kami memiliki 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, meresponi dari perkataan murid-murid, bawalah kemari yang kamu miliki, yang kamu punya, 5 roti dan 2 ikan. Yesus menerimanya, Yesus bersujud, Yesus menengadah, Yesus berdoa, Yesus memohon berkat sambil bersyukur. Setelah itu, Yesus kembali memberikan makanan itu kepada murid-muridnya. Suruhlah mereka duduk tertib. Mereka duduk di atas rumput, dan mereka membuat tempat itu, dan mereka mengatur tempat duduk mereka berkelompok. Mereka bisa diatur, mereka patuh, dan mereka taat. Ya, mereka bisa diatur, mereka patuh, mereka taat. Mereka duduk berkelompok. Lalu murid-murid membagikan makanan itu secukupnya kepada mereka per orang. Dan Alkitab mencatat semua orang yang hadir pada saat itu mendapat makanan, dan mereka semua kenyang. Yang mengerti firman ini katakan amin. Amin. Tetapi setelah mereka kenyang, kembali Yesus mengatakan, kumpulkan kembali makanan itu, supaya tidak terjadi pemborosan. Itu firman Tuhan, ya. Kumpulkan kembali makanan itu, makanan yang lebih, makanan yang sisa, supaya tidak terjadi pemborosan. Lalu murid-murid melakukan atau tidak? Melakukan. Murid-murid patuh, murid-murid taat, murid-murid mau diperintah oleh Yesus. Mereka mengumpulkan yang sisa itu, yang lebih itu, supaya sesuai dengan maksud keinginan Yesus, tidak terjadi pemborosan, karena masih ada yang membutuhkan, atau masih bisa dimakan kembali, dikonsumsi kembali. Ternyata dari hasil yang dikumpulkan itu, terkumpul berapa banyak Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Berapa terkumpul? 12 keranjang. Terkumpul 12 keranjang. Luar biasa, puji Tuhan. Di
orang lebih luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa tema kita tadi, Bapak Ibu? Merdeka dari kelaparan. Tadi dari awal kita ketahui ada orang yang sampai mati kelaparan karena tidak makan. Pada saat ini sesuai pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan perkara makan. Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami makan seminggu yang akan datang? Apa yang akan kami makan sebulan ini yang akan datang? Apa yang akan kami makan untuk hari-hari berikutnya? Manusia sering hidup di dalam ketakutan dan kelaparan. Meskipun Tuhan di dalam firman-Nya selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir, sebab burung di udara dipelihara Allah, diberi Allah makan, apalagi manusia. Manusia adalah makhluk tertinggi dari segala ciptaan Allah. Manusia itu imago Dei, gambar dari Allah. Manusia itu diciptakan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sedangkan burung dipelihara oleh Allah di udara yang tidak menanam dan tidak menuai, bahkan burung selalu berkicau, burung selalu bernyanyi. Ini merupakan evaluasi perbandingan kepada manusia yang diciptakan sebagai imago Dei, gambar Allah. Apakah manusia itu tidak bersuka cita seperti burung? Apakah manusia itu tidak bernyanyi ketika menghadapi masalah? Ini mengingatkan kita bersama Bapak Ibu untuk kita boleh hidup sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 seperti yang kita sarankan tadi. Kita menjaga jarak termasuk di gereja ini. Kita menghindari keramaian, hidup sehat, bersih, teratur makan dan istirahat. Tetapi kita tidak boleh terlampau takut. Yang paling kita takutkan adalah iblis yang menyesatkan hidup kita dan dunia. Yang perlu kita ketakuti adalah iblis yang selalu menyesatkan manusia, menyesatkan bumi ini. Iblis mau kita lebih takut, manusia lebih takut, bergantung sepenuhnya kepada iblis dibanding. Sekali lagi, takutlah kepada Tuhan, bukan kepada COVID dan bukan kepada iblis. Amin, Bapak Ibu. Perkara hidup kita memang bisa belajar lebih banyak, bekerja lebih banyak. Kalau bisa, tanamilah lahan kita yang ada di sekitar rumah kita, di ladang kita setidaknya sayur-sayuran. Kalau bisa, karena kita juga situasi alam ini tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sebisa mungkin kalau bisa kita lakukan, tanam bayam di samping rumah kita, bikin sekarang ini ada bawang ditanam di pot, tanam cabai. Selain dan menjaga mencukupkan bahan makanan kita, kita juga bisa menambah pemasukan, setidaknya biaya di kantor itu bisa berjalan. Jadi yang membuat manusia itu merdeka satu-satunya adalah Allah. Ya, besok kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, besok kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa besok, Bapak Ibu dan saudara-saudara? 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, ya. Itu pun mujizat Tuhan, kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya. Sekian lama bangsa ini berjuang, tetapi hanya melalui bambu runcing saja alatnya bisa merdeka. Ya, itu luar biasa atau tidak, Bapak Ibu? Luar biasa, ya. Maka bendera kita berkibar dengan warna merah, putih. Saya juga pakai baju bersama. Merah pertanda berani, putih pertanda suci. Ya kan? Kita berani menghadapi kehidupan
menghadap Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita mengalami kemerdekaan itu. Kemerdekaan dari kelaparan, kemerdekaan dari kemiskinan, kemerdekaan dari penjajahan, kemerdekaan dari lilitan hutang. Ada yang berhutang lagi di sini? Ya, Tuhan memerdekakannya dengan cara Tuhan memberkati usaha Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tepat pada waktunya hutang bisa terbayar dan hutang bisa lunas. Yang berharap kepada Tuhan katakan amin. Merdeka dari kebodohan. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya dijauhkan kebodohan itu dari kita, diberikan kebenaran. Merdeka dari kejahatan, kejahatan dari orang lain, kejahatan dari pikiran yang sering menjaga manusia. Ya, itu merupakan tantangan hambatan dari dalam yang menghambat manusia itu maju. Ya. Ya, kemerdekaan dari penyakit, termasuk dari COVID-19 ini. Kita sekarang ini sehat bukan karena kuat dan hebat kita, apalagi Bapak Ibu yang aktif bekerja. Kita bisa sekarang ini sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita sekarang, ke depan pun kita bisa ditolong Tuhan. Kemerdekaan dari penderitaan apapun itu, kita dibebaskan oleh Tuhan. Ya, penderitaan dari percintaan, penderitaan dari kemiskinan dan lain-lain sebagainya. Penderitaan dari kuasa iblis yang tertawan dari kuasa iblis saat ini dimerdekakan oleh Tuhan dan firman-Nya, katakan amin. Penderitaan dari COVID-19, ya, kesan firman Tuhan ini jauhkan kesombongan dari kehidupan kita, rasa egois, tetapi nyatakan kebersamaan seperti anak kecil tadi. Sebenarnya 5 roti dan 2 ikan pantas dia sembunyikan, tetapi karena dia memikirkan orang lain seperti dia memikirkan dirinya sendiri, dia berikan yang dia punya. Yang dia punya itu bisa memberkati bagi orang. Bagaimana menghilangkan rasa lapar pada saat ini adalah dengan cara hidup berbagi. Maka pemerintah membuat program PRT, ya, bantuan langsung tunai. Gereja kita membuat sembako ke jemaat-jemaat. Dan kalau dahulu kita bisa hidup berbagi, sekarang ini pun kita bisa hidup berbagi. Ketika kita merasakan berkat Tuhan itu ada bersama dengan kita, maka berkat itu juga bisa memberkati. Kalau slogan Indonesia kita, sekarang apa slogan Indonesia Merdeka, Bapak Jokowi kita? Indonesia Maju, ya. Kalau kemarin kerja, kalau sekarang Indonesia Maju. Indonesia Maju itu oleh kita, bukan oleh satu orang, tetapi oleh semua masyarakat dan pemerintah. Dengan kerjasama Indonesia ini bisa maju. Kita isi kemerdekaan ini, ya, semua mungkin. Lalu slogan gereja kita, gereja Metodis apa? Diberkati dan memberkati. Ya, hidup bertumbuh, diberkati dan memberkati. Jadi mulai sekarang jangan pernah merasa enak hidup sendiri. Ya, tetapi hidup bersama jauh lebih baik. Indonesia maju, gereja maju, keluarga maju, kita maju dengan saling memperhatikan dan kerjasama seturut dengan tema kita, merdeka dari kelaparan. Ya, kelaparan dari segi jasmani, kelaparan dari segi rohani, kelaparan dari segi pendidikan, diisi dengan ilmu pengetahuan. Semua kita bisa kenyang, bisa hidup dalam menjalani hidup ini. Merdeka Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati. Shalom, kita berdoa. Bapa di surga Allah kami yang hidup, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kemerdekaan itu berasal dari Allah. Kemerdekaan secara jasmani, kemerdekaan secara rohani, kemerdekaan untuk negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini. Biarlah kami mensyukurinya, biarlah kami mengisinya, dan kami boleh menjalaninya hidup dengan sukacita. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami ketika kami datang kepada Allah, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Allah, ketika kami bersandar kepada Allah. Allah mampu mengetahui apa kebutuhan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Yang tidak mungkin menurut
menurut kami secara akal akan mungkin bagi Allah. Karena Allah kami adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, pemilik kami, pemilik bumi, dan pemilik segala sesuatu. Kami saat ini benar-benar sujud di hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu. Kami ini manusia biasa, tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang menjadikan kami menjadi manusia yang luar biasa. Bahkan ketika di dalam kandungan kami lahir di dalam dunia pada saat ini, kami tahu kalau kami sebenarnya kami adalah manusia pemenang di hadapan Allah dan di hadapan Allah. Biarlah firman-Mu Allah sumber kekuatan kami, mengingatkan kami senantiasa dengan apa yang kami pilih, anugerah daripada Tuhan, memampukan kami untuk maju ke depan, berkarya di berkati dan mencari. Kami mensyukuri kemerdekaan ini dalam hidup bersama, kami bisa diperbaiki. Bapa, terima kasih firman-Mu terus memberkati kami. Ketika hamba-Mu berhenti berkhotbah pada saat ini, tetapi biarlah firman-Mu tetap berkuasa dan memberkati kami, mengingatkan kami, menghibur kami ketika kami hidup di dalam kesusahan. Bapa, terima kasih dengan kabulkan doa dan permohonan hamba-Mu. Pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah. Jadilah kehendak Allah bagi kami. Amin.